Selamat pagi. Selamat pagi. Saya buka video kok susah ya? Tadi ya. Mmm, nggak bisa kali ya? Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat Bu. pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana happy semua? Sehat Happy. semua? Sehat Alhamdulillah sih, sehat, Ibu. alhamdulillah. Saya yang masih lagi kurang sehat sebetulnya, tapi alhamdulillah pagi ini udah lebih enak. Kemarin lebih susah karena saya lagi ya kena flu berat terus, asma saya jadi kumat. Nah yang nggak enak tuh flu-nya sih mungkin bisa teratasi ya lebih mudah, tapi asmanya itu yang lebih berat karena ya banyaklah yang mesti diatur. Jadi kemarin sempat mau diminta untuk rawat, tapi saya keberatan. Nanti begitu kalau rawat nanti tertunda, kerjaan juga banyak gitu ya, nanti sana sini repotnya di akhir juga. Ya, saya minta ini alhamdulillah pagi dia lebih enak, bisa menyapa Anda semua. Untuk mempersingkat kita, mulai aja kuliahnya ya. Untuk minggu depan yang apa, yang biomol dan genetika itu gimana? Kan Oh, kebetulan, 2 minggu ini saya di Jumat tuh ngurus untuk S1 ya jam 8 sampai jam 11 di Depok, kan juga Anda diminta ke Depok semua, eee, mungkin Anda bersedia aja tapi saya repot cari ruangannya, karena pasti banyak mau mau Zoom, nanti siangnya juga ada kegiatan di sana, susah juga. Makanya saya pikir kalau Kamis agak lebih leluasa, Kamis bisa ya kelihatannya ya? Ada nggak jadwal yang padat di Kamis? Kita kan menggunakan sejam nih kurang lebih, habis itu ada pelajaran lagi nggak di Kamis? ini, Bu, saya kan yang mengupdate jadwal mengenai biomol dan genetika. Baik, Pak Kalau Kamis, Kamis depan mhm, sayangnya di 11 udah nggak mhm, memungkinkan, Dokter, karena iya, ada kelas bioteknologi. biotek, setelah itu Setelah itu, dari jam eee, kita kan 4 11 jam ya, sampai butuh jam 4 jam. 1 kosong, tapi jam 1 ke atas kita ada TDL, praktikum. Oh, jam 11 aja kali ya? Sampai Jam jam 1 11, keberatan ya. nggak? Gimana kalau Tapi teman-teman yang lain tapi tidak 3 jam keberatan ya? ya bisa 1 diatur. 3 jam 3 jam cukup kali ya kita ya? Masih 4 jam ya, cukup kali ya? Ya kalau misalnya tidak mungkin kan apa dipecah aja, Dok? Atau Dipecah nggak ada gimana? waktu lagi ya? Mhm, nanti kan gini ya, nanti kan waktu kita yang ngajar untuk yang genetika populasi, kadang-kadang tuh perlu latihan gitu loh. Karena ada soal-soal yang bukan berarti Anda belum tentu bisa gitu ya, tapi waktu waktu saya ini soal tuh nanti khawatirnya Anda sulit waktu kalau belum latihan gitu. Saya memikirkan untuk bisa latihan, harapannya, eee, bukan berarti itu keluar soalnya, tapi dengan latihan tuh Anda udah belajar gitu caranya untuk menggarap soal gitu. Soalnya itu bukan itu ya, soalnya bukan. Tapi kalau Anda udah latihan, saya melihat tuh, eee, berapa kali tuh bagus-bagus semua gitu loh. Jadi bisa tapi kalau nggak diberi latihan, nanti meraba-raba gimana-gimana gitu loh.
Saya udah ngamatin berapa kali nih kalau nggak dikasih latihan, jeblok nih gitu loh kemarin, jelek-jelek. Tapi kalau latihan, walaupun soalnya bukan itu, tapi mengerti karena udah nyoba gitu, ngulang gitu. Walaupun ada latihan sendiri sebetulnya, gitu. Nanti waktu latihan, bisa aja hasil hasil latihannya diberitahu ke saya, "Udah ya?" Gitu loh. "Kemarin-kemarin udah bener belum?" "Oh ya saya cek." "Oh iya bener." Kalau salah saya beritahu lagi. Tapi waktu lagi pas di soal, bisa gitu loh. Jadi Anda perlu latihan sepertinya, bukannya bukannya bocorin soal yang sama, bukan. Dibanding sama sekali nggak latihan gitu loh. Ini saya perlu yang agak, jeda antara, eee apa, kuliah dengan ujian supaya Anda bisa diberikan latihan. Itu aja sih, apa, pemikiran saya. Ya benar sih dokter. Gimana kalau Kalau Tobias? kalau Heeh. izin menginfokan dari jadwal kami sendiri yang yang ada Mhm. waktu lowong itu di hari Rabu di atas jam 12, jadi jam 1 siang paling mulainya. Apa Rabu saya Rabu full di full juga ya? Depok karena, pagi, apa, narasumber, kemudian akhirnya seharian kuliah sampai apa, praktikum sampai sampai jam 4 full kalau Rabu di Depok. Itu. Baik kalau Pikir hari Kamis atau, Selasa, karena kemarin saya Selasa nggak bisa karena saya ada praktikum departemen yang nggak bisa ditinggal. Selasa bisa nggak? Ada waktu nggak Selasa? Selasa pagi-pagi sekali mungkin dokter. Jam Tapi itu juga berapa? nggak bisa sampai 4, kita dari jam Mhm, 9 udah ada ya? mulai ada iya, kuliah Sampai? lain. Ya udah Kamis aja deh saya pikir ya, kalau nggak ada alternatif yang lain. Tapi kalau Kamis depan mepet nggak dengan waktunya ujian? Mmm, Kamis depan tanggal berapa ya? Sekarang Kamis tanggal 11, depan tanggal 18 ya? iya, Eh, tapi itu memungkinkannya ya seperti yang tadi dibicarakan Dok, antara pagi sebelum jam 9 atau setelah kok sebelum jam 9? Jam berapa? Kan 4 jam susah juga nanti. Masa iya subuh kita dokter. ngasih jadi kuliah subuh, gimana jadinya? Nggak mungkin kan 4 jam di pagi, Iya, siang, mau nggak mau ya. TDL biologi udah dijalanin belum ya? TDL biologi Sebagian ya? Udah ada ya sebagian ya? iya, sebagian sudah berjalan Dok. Baik baik, Yang apa, yang microarray-nya udah? Belum? Microarray di minggu ini kalau Di minggu ini? kelompok Oh, satu, kalau kelompok 1. Oh, kelompok ya ya, lainnya di minggu lainnya nanti. gantian ya. Baik, sementara Kamis ya, sementara ya. Nanti Ya kalau nanti emang kami infokan lagi deh ya dokter. diinfokan lagi ya, tolong ya Iya. Pak Tobias ya, makasih banyak. Kita mulai aja ya. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Terlihat ya, baik ya. Jadi, kesempatan, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang teknik mempelajari sel melalui cara, kan nanti ada 2, ada topiknya dari Ibu Anita juga, melalui cara, kultur sel dan, apa, eee, mikroskopik ya. Jadi kan banyak cara bagaimana kita mempelajari sel. Nah, sebelumnya kita mempelajari dulu, eee, teknik mikroskopik ya.
teknik mikroskopik, ada teknik kimia, ada teknik biokan in vitro yang kita arahkan di sini utamanya adalah teknik, dengan bagaimana kita bisa mempelajari sel melalui teknik mikroskopik dulu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa sel adalah unit yang paling sederhana, yang paling kecil, yang, membentuk suatu dasar dari semua struktur dan fungsi tubuh kita sendiri ya. Bagaimana itu pertumbuhan bisa terlihat dan bagaimana bisa bereproduksi, memperbanyak diri dan sebagainya, bisa kita lihat melalui dengan kita melihat, sel itu sendiri. Jadi dengan mengetahui bagaimana struktur dan fungsi dari sel, kita melihat gambaran, eee, dari suatu kehidupan kecil ya, kita lihat itu ya. Nah, untuk mempelajari teknik bagaimana kita bisa melihat atau mempelajari sel ya, yang utamanya bisa melalui teknik mikroskopi. Akhirnya dengan mikroskop kita bisa mengamati sel itu sendiri. Melalui teknik biokimia kita juga bisa mengamati sel, bagaimana sel kita bisa kita pelajari baik dari strukturnya, ultrastruktur, dan lain-lain. Dan melalui biakan in vitro, kita bisa mengamati bentuk sel, perbanyakan sel, dan sebagainya. Ini demikian ya. Nah, teknik mikroskopik sendiri terbagi atas melalui kita mempelajari dengan mikroskop yang, cahaya atau mikroskop elektron. Nah, mikroskop cahaya ini terbagi-bagi. Waktu saya belajar pertama kali, mikroskopnya jadul sekali, pakai mikroskop yang kecil, yang berat tuh namanya Richard, tapi mikroskop itu kuat ya, baik dari optiknya, dari lensa-lensanya sampai ke, komponen, apa, eee, si mikroskop badan mikroskop itu sendiri kuat sekali, dari besi dia ya. Hitam, lensa-lensa optiknya juga tebel karena dilapisin oleh besi, kemudian lensanya kuat sekali ya. Nah itu saya masih menggunakan mikroskop monokuler, jadi okulernya cuma satu. Jadi kalau ngelihat biasanya pasti belum biasa, pasti matanya satu dimeremin dulu gitu supaya lihat ya. Nah sekarang mikroskop yang monokuler tuh udah nggak dipakai ya, padahal sih kuat sebetulnya sayang ya. Nah, sekarang kita menggunakan paling sederhana hanya menggunakan mikroskop binokuler, artinya lensa okulernya ada 2, jadi kita bisa melihat dengan kedua mata kita sendiri ya, tanpa harus satu dimeremin ya, seperti itu, dua-duanya bisa kita lihat. Nah, mikroskop binokuler yang kita lihat itu, udah lebih baik, karena apa? Karena sumber cahayanya bukan dari sumber cahaya yang dari matahari. Waktu, kita mempelajari saya mempelajari sel dengan teknik mikroskop yang jadul itu, yang monokuler, cahaya belum ada di dalam mikroskop itu. Cahayanya harus dicari lewat cermin yang ada, dibalik-balik supaya dapat cahaya dari sinar matahari atau cahaya ruangan itu ya, supaya dapat. Nah, dengan binokuler sudah dilengkapi dengan sumber listrik di dalam mikroskop itu. Jadi kita tinggal pencet sumber listriknya, nah cahayanya bisa optimal masuk ke dalam, eee, cermin ya. Dari cermin langsung diteruskan ke lensa kondensor dan di atas lensa kondensor kita pasang preparat sel yang mau kita lihat, kemudian nanti diperbesar dengan, apa, lensa okuler lensa apa yang kecil-kecil itu namanya apa lupa, lensa, kemudian nanti dilihat dengan lensa okuler, kita bisa melihat selnya itu sendiri ya. Jadi ada macam-macam. Jadi ini, mikroskop binokuler menggunakan 2 lensa, menggunakan sumber cahaya dari listrik. Jadi udah ada ya di, di mikroskop itu sendiri ya. Nah dinyalain, nah keluar cahaya yang bisa maksimal, diterima oleh yang saya tunjuk nih adalah lensa kondensor. Kondensor tuh bisa kita lakukan turun-turun naik, dia akan turun naik dari preparatnya. Nah, ini adalah tempat kita menaruh slide preparat. Nah, ini, kemudian diperbesar dengan
lensa objektif yang tadi maksud saya bilang ya, lensa objektif kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, ini pun mikroskop ini pun dua dianggap mikroskop yang, eee, konvensional ya. Sekarang kita bisa lihat macam-macam mikroskop, ini masih konvensional kita bisa lihat. Nah, dengan mikroskop cahaya, sel bisa kita lihat apa aja ya, apa aja sel. Kita bisa melihat sel bakteri misalnya, dari sediaan bakteri kita bisa lihat sel bakterinya, bakteri bentuk batang kah, apa, bulat kah, bentuk koma kah, bisa kita lihat ya dari sediaan bakteri ya. Atau kemudian kalau kita lihat, suatu jaringan misalnya jaringan usus, kita bisa mengamati misalnya sel epitel, epitel, kubus atau epitel apa bisa kita amati ya. Jaringan itu bisa kita amati, kemudian bagian-bagian sel yang itu bisa kita amati. Atau kita punya misalnya preparat hapus darah. Nah, dengan mikroskop ini kita bisa melihat komponen-komponen daripada darah, misalnya lihat adanya eritrosit yang banyak, lihat, leukosit, macam-macam jenis leukosit, kita bisa lihat yang granulosit maupun yang agranulosit bisa kita lihat. Kemudian, apa, mmm, misalnya dengan, eee eee, platelet bisa kita lihat ya. Nah ini kemampuannya, cukup baik karena nanti diperbesar dengan, lensa objektif yang ada di sini ya. Ini masih kita anggap sebagai mikroskop konvensional. Kita melihat perkembangan embrio masih menggunakan ini, ya. Misalnya melihat embrio, eee, babi karena embrio babi kan menggambarkan, perkembangan organogenesis kita ya. Kita nggak mungkin dapat, embrio dari manusia, tapi embrio babi kita bisa lihat karena dia mamal, mirip dengan, struktur dengan manusia kita bisa lihat perkembangannya misalnya, organogenesisnya bisa amati. Cukup dengan mikroskop, binokuler yang konvensional ini ya. Nah kemudian, mikroskop duh kok hilang ya? Mikroskop cahaya juga ada yang namanya lain. Jadi selain binokuler tadi, kemudian ada mikroskop cahaya yang fase kontras. Fase kontras ini dia diganti kondensornya khusus, kondensor khusus sehingga untuk membantu keluarnya fase-fase tertentu. Nah, kenapa, diperlukan kondensor tertentu daripada, apa, mikroskop ini? Untuk membedakan sel hidup dan sel mati ya. Nah, ini kita dulu ada nih mikroskop fase kontras yang paling sederhana ya, dengan binokuler, kemudian diganti kondensornya, sehingga dia bisa melihat bagian dari perbedaan fase. Perbedaan fase itulah sehingga kita melihat bisa membedakan mana sel mati dan sel hidup. Sekarang, perbedaan, eee, mikroskop fase kontras ini, banyak dipakai atau dikenal dengan mikroskop inverted ya. Inverted inverted artinya kebalikan, nanti dipasangnya terbalik. Jadi kalau yang sekarang fase kontras yang udah lebih baik, lebih advance adalah mikroskop inverted. Jadi kalau kamu kebetulan main-main ke IMERI, SCTE nanti kebetulan TDL di SCTE, lihat deh mikroskop inverted. Nah, untuk lihat apa? Melihat perkembangan daripada sel. Bisa kita melakukan pertumbuhan sel, lihat selnya udah konfluen apa enggak, itu bisa menggunakan mikroskop inverted. Jadi mikroskop terus itu akan kita lihat selnya yang dalam keadaan hidup dan mati ya. Nah, kalau kita melakukan biakan sel kan harapannya kan selnya hidup. Nah, kalau sel hidup kan dia bisa ber apa, bereplikasi bisa banyak nanti pertumbuhannya cepat apa enggak, itu dengan mikroskop inverted. Inverted sama dengan fase kontras. Inverted ada fase kontras yang lebih update, yang lebih modern ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi mikroskop cahaya yang kita kenal mikroskop fluorescence. Nah, mikroskop fluorescence ini diberikan peralatan yang menggunakan sinar UV ya. Kemudian dia ada lagi apa, filternya ya. Nanti ada filter,
kemudian nih sumber cahaya sinar UV-nya disambungin ke sini ya. Nanti dengan sinar UV itu, preparatnya sebelumnya kan harus diberikan, fluorokrom dulu, supaya dia akan melihat yang kita cari itu memiliki, energi yang berlebih. Nah, perbedaan energi tadi akan membentukkan cahaya dengan fluorokrom akan memberikan sinar yang lebih terang ya, seperti itu. Sehingga kita bisa melihat, misalnya kita mau lihat nih struktur dari gen-gen yang ada di kromosom Y misalnya gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan dari microfluorescence ini. Nah nah kemudian waktu di-treatment selnya kita berikan fluorokrom, misalnya berikan quinacridone, salah satu jenis fluorokrom. Nah, kita taruh di sini, kelebihan energi yang dihasilkan oleh fluorokrom tadi terbaca oleh sinar UV yang dipantulkan. Dan di sini untuk pengamannya supaya mata kita nggak kena UV-nya, ada filternya. Jadi mata kita terhindari daripada paparan UV-nya yang ada yang dilewatin di sini. Nah, kemudian kita bisa melihat bagian mana dari kromosom Y yang kita anggap, penting tadi. Nah, dengan melihat bagian pendaran yang lebih yang dihasilkan oleh, eee dari eksitasi, fluorokrom tadi ya, seperti itu. Jadi kita bisa melihat, suatu yang khusus, kita bisa melihat, dengan mikroskop fluoresen ini. Jadi semuanya ini baik binokuler, monokuler, fase kontras, fluoresen ini adalah termasuk mikroskop cahaya ya. Masing-masing tahu ya, ini bisa melihat sel apa, ini bisa melihat sel apa, ini bisa melihat sel apa. Tahu perbedaannya. Kapan kita menggunakan fluoresesen, kapan kita menggunakan fase kontras, kapan kita cukup binokuler aja misalnya ya. Jadi ngerti. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan mikroskop elektron. Nah, elektron ini terbagi ada 2. Yang sederhana adalah SEM karena dia berupa scanning aja ya. Nah, untuk scanning aja kita melihat gambaran, eee, molekuler daripada cara secara scan. Jadi kita nggak bisa lihat, detailnya. Misalnya kita mau lihat struktur daripada selnya. Nah, dengan SEM ini kita nggak melihat pasti, ultrastruktur atau gambaran yang ada di dalam sel hidup tadi ya. Kita melihat scan-nya. Jadi scan-nya dari permukaan kita melihat gambaran inti, pintas, kemudian gambaran yang organ-organ yang lebih besar bisa terlihat. Tapi organ yang lebih kecil nggak bisa terlihat dengan scan. Nah, karena apa? Karena, eee, fluorescence ini, dari hasil tumbukan elektron dengan sampel yang diberikan, yang di ini, kemudian ditangkap oleh detektor, kemudian diolah. Sekejap ya, karena kan, sifatnya adalah sampelnya yang ditangkap oleh detektor itu terbatas. Nah, dengan TEM, ini kan transmission ya, electron microscope. Jadi memang kekuatannya adalah bisa mentransmisi, bisa tembus daripada bentuk daripada sel itu sendiri. Misalnya kalau kita mau lihat ultrastruktur daripada sel, kita bisa melihat bagian inti, kita bisa melihat gambaran daripada, organelnya, misal ada mitokondria, ada badan Golgi yang besar. Nah, itu kita bisa melihat dengan TEM ini, karena TEM mempunyai kekuatan untuk bisa tembus. Syaratnya adalah dia akan memberikan, preparat yang tipis, kemudian diberikan, bahan-bahan lagi, kemudian nanti, eee, kekuatan daripada mikroskop ini bisa mentransmisi, eee, lewat elektron dan mentransmisi yang kemudian ditangkap oleh detektor dan menghasilkan gambar yang lebih jelas. Sehingga kita bisa melihat bagian dari ultrastruktur dari, eee eee, sel itu ya. Nah, ini mikroskop, eee, binokulernya saya bilang tadi, ini sumber cahayanya dari listrik, ini bisa kita atur cahayanya kuat atau lemah.
Nah, ini dengan teknik mikroskopi misalnya dengan kita fluorescence, oh kita mengamati perkembangan dari mitosis, lihat daripada, eee, mitosis ya, fase-fase mitosis kita bisa lihat. Nah, ini mikroskop perkembangan mikrofase kontras, kita melihat dari sel hidup dan sel mati. Nah, kalau sel hidup kan komponennya bisa kelihatan. Sebetulnya dengan pewarnaan, dengan teknik, eee, mikroskop cahaya biasa juga bisa kita lakukan, eee, sel hidup dan sel mati, asal kita berikan zat warna vital. Misalnya, kita mau melihat, apa, mau lihat struktur daripada inti yang dari sel hidup dan sel mati. Nah, kita berikannya zat warna vital. Nanti kita akan melihat bahwa sel yang mati ini akan menyerap zat warna yang ada. Misalnya zat warna vital yang kita berikan atau salah satu misalnya methylene blue. Maka kalau dia sel yang mati, apa, dinding intinya ada bahan-bahan sehingga dia menyerap zat warna semuanya. Sedangkan kalau, eee, inti dari sel hidup, dia memiliki kemampuan untuk menseleksi, ha bahan-bahan yang masuk. Sehingga waktu, diberikan methylene blue, dia nggak akan berwarna biru, tetap warna jernih biasa. Nah, artinya, membrannya masih masih baik, membran permeabel masih baik, bisa menseleksi zat-zat yang mana yang bisa masuk dan tidak bisa kita lihat juga dengan, teknik menggunakan, apa, pewarnaan vital ya. Nah, ini menggambarkan mana sel hidup dan sel mati bisa kita lihat dengan foto kontras. Nah, ini gambaran dari dengan mikroskop STEM hanya melihat, scanning dari, seluruh sel, sedangkan dengan TEM kita bisa melihat, oh ini ada kromosomnya di dalam inti, kemudian nanti bisa kita lihat ultrastruktur yang lain mana, bentuk mitokondria yang kita lihat ini nggak terlalu kelihatan seperti sepatu ya, kemudian ada gambaran susternya kita bisa lihat. Nah, berikutnya kita bisa mempelajari sel lewat teknik biokimia ya, yang bertujuan mempelajari sel secara analitik. Nah, ini, secara biokimia kita bisa melihat misalnya menggunakan teknik sifat fisik, misalnya melihat dengan cara kromatografi gitu, atau dengan cara yang lain misalnya vaksinasi berdasarkan, kecepatan dia mengendap gitu, bisa kita lihat. Sebagai contoh misalnya kita menggunakan teknik biokimia, tapi berdasarkan vaksinasi sel, artinya kemampuan sel bisa mengendap, kemudian berdasarkan berat jenis daripada organel sel itu sendiri. Nah, ini bisa kita lakukan ya, misalnya sel ini kita hancurin dulu, misalnya kita ngambil dari sel hati gitu ya. Sel hati kita hancurin dulu, kita homogenate, kita homogenkan dulu ya. Diberi es, diberi PBS, kemudian diberi sukrose supaya dia bekerja. Nah, kemudian nanti disentrifuge, dihomogenate dengan blender gitu ya, sudah homogen, homogenate-nya kita masukin di dalam tabung, kemudian disentrifuge. Nah, sentrifuge yang pertama mungkin dengan kekuatan RPM yang rendah, misalnya dengan 5.000 RPM. Nanti akan terpisah tuh bagian supernatan dan pelek mengendap. Yang mengendap pasti yang memiliki berat jenis yang lebih besar, sedangkan yang supernatan adalah yang memiliki berat jenis yang lebih ringan. Nah, di peletnya kita bisa temuin apa? Nah, ambillah pelet tadi dengan yang setelah kita sentrifuge, ambillah pelet tadi sedikit, kemudian diberi tadi misalnya methylene blue, salah satu warna vital. Tetesin methylene blue, jadi ambil homogen di kaca objek, dikasih methylene blue, kita tutup dengan, eee, kaca di atasnya, kemudian kita lihat pakai mikroskop. Nanti kita bisa melihat apa? Nah, utamanya waktu kita melihat di pelet, pasti yang kita lihat adalah apa?
yang paling besar di dalam sel apa? Inti ya, kita bisa lihat inti sel. Nah, dari situ kita bisa lihat sel yang mati dan sel yang hidup. Intinya apa? Nah, intinya kalau sel yang hidup, dia mampu menseleksi warna tadi sehingga dia berwarna jernih. Kalau sel yang mati, dia akan terlihat intinya menyerap zat warna methylene blue, kita bisa dilihat. Nah, kemudian supernatannya kan bentuknya cairan. Kita belum tahu isi supernatannya. Nah, kita ambil lagi kemudian sentrifuge dengan kekuatan lebih lagi, misalnya dengan 12.000 rpm. Maka setelah itu akan kita lihat terpisah antara supernatan dan peletnya. Nah, pada 12.000 rpm yang terendapkan adalah apa? Nah, kita bisa melihat yang terendapkan adalah, eee, bagian-bagian dari debris debris sel ya, kemudian bagian lagi ada kita bisa melihat mitokondria, karena mitokondria tuh bisa dengan 12 rpm bisa terendapkan. Nah, karena sasaran kita mau lihat mitokondria, kita berikan dong pewarnaan khusus untuk mitokondria. Misalnya pewarnaan Janus Green, spesifik untuk mitokondria. Kita tetesin pelet tadi, kemudian diberikan Janus Green, kita tutup, cari mitokondria. Nah, di sini mitokondrianya nggak akan kamu lihat seperti gambaran bentuk sisterne seperti kalau kita melihat dengan TEM ya. Yang kita lihat di sini adalah apa? Mitokondria bentuknya adalah seperti bakteri batang, kemudian ada sekat-sekat di antaranya. Nah, sekat-sekat itulah yang kita kenal, yang kita lihat dengan TEM dalam bentuk, sisterne-sisterne di dalam mitokondria. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita sentrifugasi kita dapat lagi apa-apa. Nah, ini teknik berdasarkan vaksinasi sel. Ini caranya dengan sentrifuge berulang-ulang, kecepatan akan bertambah, sehingga yang terakhir kita bisa melihat adanya, eee eee, pelet yang banyak sekali ribosom ya. Ini teknik kromatografi dengan perbedaan perbedaan, apa, misalnya, kita mau bedain mencari, eee, memisahkan kromosom X dan kromosom Y misalnya. Nah, ini kita bisa dengan kromatografi dengan Cevadex. Jadi kita buat Cevadex dengan untuk tertentu, kemudian nanti kita beri, apa, glass wool. Nanti kromosom X kan dia yang paling berat, dia akan keluar dari glass wool yang kita lihat, sedangkan kromosom kromosom Y yang paling ringan dia akan tertinggal. Nah, kita kita bisa bedain berdasarkan kromatografi tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah dengan teknik biakan in vitro ya. Nah, teknik biakan in vitro ini adalah seolah-olah kita bisa memindahkan proses pemindahan sel dari makhluk hidup ya, ke dalam kita kontrol yang kita kita tentukan. Jadi kita ingin menumbuhkan sel apa, mediumnya harus kita siapkan sesuai dengan kebutuhan si sel itu ya. Mungkin saya masih belum terlalu ini napasnya masih grok-grok, maaf ya. Jadi seperti itu ya. Jadi, prinsipnya adalah kita bisa melihat gambaran daripada makhluk hidup tersebut, tapi lewat pengamatan berdasarkan di petri dish atau, kaca ya, seperti kita bisa. Nah, tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan sel, diferensiasi, kita lihat entar berkembang, berdiferensiasi jadi apa ya. Kemudian kita lihat fisiologinya, proses biokimianya ya, kita bisa lihat, proses penuaannya, ada nggak aging-nya di sini gitu ya. Bisa kita lihat dan ada nggak proses kematiannya di sini bisa kita lihat. Nah, teknik ini menggunakan pendekatan sedemikian rupa sehingga dihasilkan sama atau mendekati dengan kondisi in vivonya ya. Jadi kalau Anda sulit
melakukan penelitian-penelitian in vivo yang sulit cari hewannya kah, atau cari respon nanti hewan masing-masing beda lah, kan susah tuh kalau in vivo. Misalnya, oh, perlu banget nih hewannya, tapi harus hewan yang mendekati dengan manusia seperti non-human primate. Nah, kita menggunakan bahan itu juga nggak boleh sembarangan, karena jumlah hewan yang digunakan terbatas, nggak boleh sembarangan, karena hewannya adalah hewan yang dilindungi, seperti itu misalnya. Oh enggak deh, kita menggunakan tikus dulu, itu juga harus lebih ribet dibandingkan dengan in vitro ya. Jadi pilihan untuk, melakukan penelitian atau melakukan suatu eksperimen mempelajari sel lewat in vivo, nah kita bisa lewat dengan teknik in vitro. Itu menggambarkan keadaan yang mirip dengan in vivonya aslinya ya. Ya bisa ngamatin dari mulai dia kita kultur, kemudian saat tumbuh, jadi apa, diferensiasi jadi apa, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian mekanisme apa pertumbuhannya, fisiologinya gimana, sampai dia mengalami kematian bisa kita lihat, bisa kita amati, ya. Nah, keuntungannya menggunakan teknik kultur ini adalah lingkungan pertumbuhannya bisa kita kontrol, jadi seragam sampelnya ya. Beda dengan, in vivo. Kalau in vivo tikusnya bisa seragam, tapi responnya pasti beda ya. Kemudian karakteristik selnya bisa kita amati bahkan sampai beberapa generasi ya. Nah, kultur selnya bisa kita treatment pakai apa aja, kita mau treatment dengan efek-efek obat, mau treatment dengan reagen-reagen tertentu, atau dengan radiokimia, obat-obat masih bisa kita lihat. Dan ini menghindari masalah etik hewan ya. Kalau tadi mungkin non-human primate kita terbatas dengan etik hewan, kemudian atau menggunakan yang lain-lain, kita harus melihat atau dengan gentle be gentle-nya di si hewannya, jangan sampai hewannya, apa, mmm, efek-efek lain bisa kena, misalnya dia kepanasan, dia tidak nyaman, tuh reaksinya udah beda ya. Nah, kekurangan dari kultur ini adalah harus mengembangkan teknik standar untuk menjaga sel-sel tuh tetap sehat untuk dikultur, direproduksi, dan diberikan ya. Misalnya kita mau mempelajari aging, ya bisa kita lihat nih dengan cukup ini. Bisa kita mau pelajari, saya sekarang lagi ngamatin efek sekretom misalnya dengan sel, apakah bisa efek sekretom ini bisa nggak mengaruhi daripada aging-nya. Jadi aging-nya tertekan dengan si sekretom ini. Nah, cukup kita bisa lihat, dengan kultur ini ya. Nah, ini membutuhkan waktu untuk mempelajari teknik aseptik. Jadi benar-benar tekniknya harus aseptik. Nah, ini kita harus terbiasa kerja dengan teknik aseptik. Jadi kalau kita agak sembarangan, eee eee, maka bisa kontam, mudah kontam, selnya ya. Nah, jumlah material terbatas. Jadi misalnya untuk kultur perlu, sel diperbanyak, minimal harus ditanam berapa kalau gitu ya. Tanam misalnya 500.000 sel, itu dapatnya berapa gitu ya, seperti itu. Ya, ini adalah kekurangan dan kelebihan dari teknik kultur ya. Nah, ini bisa lihat jenis kultur organ, ya jenis kulturnya, kultur sel primer bisa kita amati ya, kita lihat. Nah, syaratnya adalah kita harus mengembangkan teknik aseptik tadi ya, sterilitas dijaga, pH-nya, suhunya, eee, faktor pertumbuhannya, misalnya diberikan FBS apa CS gitu. FBS jauh lebih kuat daripada CS. Tapi kita ingat bahwa, kalau selnya itu cukup kita gunakan untuk, eee, di lab aja tanpa nanti penerapannya untuk manusia, kita boleh menggunakan growth factor yang berasal dari hewan ini. Misalnya fetal bovine serum, calf serum ya, ini kan dari hewan semua. Tapi kalau kita menggunakan penerapannya nanti dipakai untuk manusia, kita nggak boleh menggunakan bahan-bahan yang berasal dari hewan, ya. Jadi menggunakan misalnya PRP, platelet rich plasma.
yang growth factor-nya banyak sekali, kandungannya banyak sekali yang baik ya, untuk pertumbuhan daripada sel ya. Kalau nanti penerapan selnya bisa diberikan untuk ke manusia ya. Harus ingat-ingat itu ya. Kemudian kita berikan apa untuk supaya dia terstimulasi mitosisnya, berikan mitogen dengan pH kah, dengan apakah, kemudian kandungan nutrisinya, glukosa yang optimal, kemudian protein density-nya harus diperhatikan, sterilitasnya baik ruangan, dan lain-lain harus kita amati. Misalnya, oh iya harus perlu dong ruangan secara berkala dilakukan fumigasi ruangan ya dengan apa, formalin tablet, kemudian nanti disedot lagi, diradiasi dengan UV secara berkala atau mau memulai, lakukan suatu kultur, ruangannya harus radiasi dengan UV misalnya. Kemudian sterilisasi alatnya ya, kalau panas kita bisa menggunakan dengan autoclave ya, rebus ya, atau enggak dengan oven yang kalau kita butuh bahan-bahan yang kering ya. Kemudian mensterilisasi bahan ya. Nah, kita lihat kalau bahan yang tidak tahan panas atau bahan-bahan yang sifatnya adalah mengandung protein tinggi, misalnya seperti tadi, FBS, eee kalsium dan sebagainya, ini nggak boleh kita menggunakan dengan panas, harus dilakukan filter ya. Jadikan filter dengan filter bakteri, dengan filter nitroselulose itu bahannya ya. Kemudian kita menggunakan biosafety cabinet, minimal laminar flow atau macam-macam BCL yang sekarang kita bisa lihat macam-macam ya. Nanti lihat kalau pas lagi TDL di CTE, lihat macam-macam dari bentuk, biosafety kabinetnya ya. Nah, kemudian teknik asertifnya dari diri kita sendiri harus siap, misalnya tangan, rambut, perhiasan harus meja harus rapi, harus bersih, harus dilakukan desinfektan dulu dengan alkohol ya dan macam-macam. Ini harus siap nih, sarung tangan, pakai masker, pakai lab jas, sandal khusus. Nggak boleh sandal yang di lab kultur dipakai ke lab lain nggak bisa, lamdal untuk di lab kultur harus ada di ruang kultur, nggak boleh keluar ya. Ke lab lain, ke lab besar harus ganti, pakai sandal itu ya. Nah, ini harus dijaga untuk menghindari kontam ya. Jadi ini syarat-syarat ini harus harus tetap dilakukan kalau kita mau melakukan kultur dengan menggunakan sel tadi ya. Ya, ini alat penyimpanannya bisa pakai freezer -20, -20 untuk sebentar ya, tapi kalau untuk yang agak lama -80 ya, atau tabung liquid nitrogen ya. Nah, sayang tabung liquid nitrogen cukup dingin ya, di -100 berapa nanti kita lihat itu kan kuat, dia kuat bertahun-tahun ya. Misalnya alat yang besar, misalnya air flow, harus ada inkubator, ini nggak boleh dipakai inkubator ini dengan yang lain, dicampur nggak boleh. Kalau buat kultur ya kultur aja ya. Ini ada salah satu misalnya ada mikroskop inversi ya, yang tadi mikroskop fase kontras sebetulnya yang lebih update, kemudian kita bisa ngelihat pertumbuhan dari selnya. Jadi kita mau lihat sama di kultur jumlahnya 500.000 sel, kita mau lihat di hari ketiga udah ada seperti apa pertumbuhannya. Nah, kita lihat di sini dengan mikroskop, masukin lagi di, inkubator. Hari kelima kita lihat, oh, apakah udah confluent belum? Udah penuh belum sel plate-nya? Nah, ini kita lihat dengan mikroskop juga ya. Nah, semua harus siap nih, ada beker glass yang buat, eee, botol-botol duren yang buat itu, buat nyimpen, apa, eee, bahan-bahan kita, misal mau nyimpen, lain ya, dan medium-medium tuh disimpan dengan baik. Ya, kemudian nih bahan habis pakainya, misal kita harus lihat flashnya, petri dish-nya, semua harus dalam keadaan steril yang siap ada di dalam tempat penyimpanan di dalam ruang kultur. Jadi nggak digunakan campur dengan yang lain-lain ya. Harus punya antifungisida ya, seperti itu dong saya lihat. Kalau ada tambahan dari pertumbuhan jamur, harus diberikan antifungisid.
Tapi pemberian antifungisid juga nggak boleh berlebih. Kalau dia berlebih, dia akan menekan pertumbuhan daripada si sel yang akan kita garap, ya seperti itu. Jadi kita gunakan misalnya mediumnya apa, Di-MEM, apa-apa yang lain yang kita butuhkan. Prospektornya apa gitu. Ingat kalau mau diberikan ke manusia, kita menggunakan PRP ini ya. Nah, ini ada, autoclave-nya. Nah, autoclave bukan di ruang bersama bisa. Nah, hasil dari autoclave kita simpan sendiri nanti di dalam ruang kultur ya. Jadi semuanya harus siap, pipet, termos misalnya. Kemudian waktu kita kultur juga ada botol yang diberikan klorin ya. Klorin itu akan menghindari adanya sifatnya ada desinfektan. Jadi sisa-sisa bahan-bahan yang nggak dipakai masuk di dalam cairan botol klorin ini ya. Jadi akhirnya kita bisa, mengamankan, kultur sel kita ya, seperti itu. Nah, kemudian pembuatan biakan sel nih kita lihat. Pada hari ketiga kita melihat udah banyak belum? Oh, belum banyak. Hari kelima misalnya udah penuh, harus kita pindahin supaya nggak akan membentuk kontak biomedicine ya. Kalau ada kontak biomedicine dia akan terhenti pertumbuhannya. Kalau kita pindahin ke pet yang lain, pet yang lebih banyak, dia akan tumbuh lagi banyak ya. Jadi banyak seperti itu. Nah, namanya prosesnya replating ya, ke subkultur. Nah, sel yang gantung dengan, ininya, dengan umurnya. Umur dari waktu sel itu kita ambil, misalnya sel yang kita ambil berasal dari ama, berasal dari mana? Oh, dari orang yang berumur 50 tahun. Ya lama untuk kulturnya, untuk subkultur dia akan terbatas. Tapi dibandingkan dengan, kita ngambil dari, bahan tadi dari anak umur 5 tahun gitu, jauh memiliki, kultur yang lebih banyak ya, 20 kali lebih banyak. Nah, kemudian kita lihat kalau sel tadi udah tumbuh terus, beberapa kali di subkultur lagi, kan tumbuh terus artinya kita akan memiliki populasi sel yang sama yang kita sebut dengan klon ya. Nah, klon-klon ini sebenarnya kita bisa lihat di subkultur ini sudah ada klon-klon yang dipatenkan. Misalnya seperti ambil, daripada, mmm, klon dari satu sel kanker gitu loh ya. Timbang kita mau coba obat, terhadap kanker misalnya, dia respon nggak terhadap sel kanker ini ya? Kita kan nggak mungkin ngambil ke pasiennya, selnya kita ambil, jaringannya kita biopsi, ya nggak etis. Nah, cukup aja kita cari sel kanker lainnya apa, namanya sel lain. Jadi namanya established cell line. Nah, ini kita bisa beli ya, misalnya kita butuh sel line dari kanker kolorektal misalnya, kita pesen. Nah, karena kita mau uji obat tertentu atau herbal tertentu ya, jadi misalnya obat-obat herbal yang kita duga punya efek kepada, pertumbuhan si cancer itu, bener nggak gitu ya. Nah, kita cukup membeli sel lain tanpa mengambil si sel cancer dari pasiennya ya. Itulah, kebagusan dari menggunakan sel, selain dari sel kanker kolorektal misalnya. Kita paparkan dengan, bahan yang kita duga mempunyai efek, menyetop daripada pertumbuhan si kanker itu. Nah, kita berikan nanti ke situ ya. Tapi, pengetahuan atau keterampilan kita melakukan kultur dari sel itu udah cukup baik. Sehingga waktu sel lainnya kita pesen, kemudian kita coba biakan, kita akan mendapatkan biakan yang cukup baik. Jadi jangan sampai pengetahuan atau keterampilan untuk kultur selnya belum ada, langsung kamu coba ambil dari sel lainnya, padahal kan belinya mahal ya sel lain ya, terus langsung kamu coba, padahal kamu masih belum terampil, melakukan kultur sel. Nah itu nggak boleh, kita terampil dulu melakukan kultur sel. Kemudian kita ambil beli sel lainnya,
kita coba dulu mengembangbiakan sel lainnya, setelah oke, baru kita lakukan penelitian yang kita harapkan ya, seperti itu, yang kita inginkan, gitu ya. Nah, sel yang udah konfluen itu bisa kita simpen, misalnya udah tumbuh banyak nih, simpen aja dulu deh. Nah, disimpan yang paling bisa lama ada dengan, disimpan di, eee, ini, di dalam liquid nitrogen ya, minusnya 196 derajat, jadi dingin sekali. Nah, supaya selnya nggak kedinginan, nah diberikan, mantel ya, mantelnya dengan bahan Cryopectan, misalnya DMSO ya di dalam, cryofil. Bahkan bisa aja DMSO ditambah sedikit supaya dia lebih kuat, misalnya 0,15 gitu nih, 0,85 gitu ya, supaya kekuatan daripada, eee, DMSO untuk melindungi si selnya juga lebih kuat ya, seperti itu. Nah, kemudian misalnya atau alternatif nggak usah di nitrogen cair deh, di 80 ini juga bisa, tapi 80 nggak bisa lama-lama, mungkin 6 bulan, setahun masih bisalah, kalau udah bertahun-tahun pakai nitrogen. Nah, dari penelitian saya, pengalaman saya kalau pakai nitrogen tuh harus bisa, sabar untuk kita waktu kita mau cari sel itu sendiri. Misalnya udah disimpen nih setahun ya, di dalam nitrogen, kemudian kita ambil. Nah, selnya kan udah biasa dingin, diem aja, nggak respon. Jadi waktu kita, lakukan, kultur lagi, supaya dia berespon lebih banyak, harus diberikan, growth factor yang baik, ya, supaya dia berespon untuk bisa bangun gitu ya. Tadinya dia keenakan tidur, dingin enakan tidur aja deh gitu ya. Supaya dia nggak tidur mulu, diberikan growth factor yang kuat, supaya dia cepat bangun ya, seperti itu. Nah, biasanya growth factor yang kuat tuh saya menggunakan dengan PRP tadi ya, platelet resistancy. Nah, demikian ya, jadi penerapan daripada teknik biakan sel nih, kita bisa melakukan sel itu dari isolasi sel dari jaringan. Nah, misalnya jaringan dicuci dulu, dicacah ya, kemudian di-digest ya, kemudian dimasukin di larutan digest, disentrifugasi, peletnya diresuspensi lagi dengan medium tanam, kemudian ditanam, kemudian dilakukan karakterisasi daripada sel. Misalnya kita melihat apa, oh sel mau nyobain deh dari sel lemak ini, dari sel lemak nih ada nggak, pertumbuhan daripada sel puncanya gitu gitu sambil ya, sel punca mesenkimalnya misalnya kita lihat itu. Nah, udah dimasukin, kemudian kita karakterisasi ya misalnya sel punca mesenkimalnya ada nggak di situ. Nah, kita menggunakan flow cytometry untuk mendeteksi karakter daripada si sel punca mesenkimal yang ada dari sel lemak tadi ya misalnya. Nah, kemudian setelah dapat, selnya dikultur dengan medium komplit ya, menggunakan antibiotik, anti-aminostrum, pokoknya macam-macam ya. Kemudian sel ditambahkan di dalam ditumbuhkan dalam inkubator, kemudian nanti setelah, eee, dia berkembang, eee, membiak, memperbanyak diri, sampai rata, sampai confluence, hampir 90% mediumnya disedot, dan dicuci PBS, kemudian diberikan, triple select ya untuk melepas dari wadahnya ya, karena dia akan menempel. Ciri daripada mesenchymal tuh dia akan mudah menempel pada wadah plastik ya. Setelah itu, setelah berhasil itu disentrifuge, kemudian nanti bisa bisa lakukan perlakuannya. Misalnya apa? Misalnya kalau kita melihat efek aging, nah diberikan apa, paparan tertentu selnya menjadi aging. Kemudian dari selnya aging, kita mau lihat apa? Oh, dikasih lagi bahan untuk supaya anti aging, ada enggak? Nah, efeknya ada enggak daripada sel itu? Misalnya kita mengamati ya. Jadi kita kultur dulu sampai dapat panen sel, kemudian baru kita treatment dengan sesuai dengan keinginan kita, ya. Ini contoh penerapan dari sel biakan sel, sel punca, dari sel lemak misalnya ya.
atau dari sel kulit, dari jaringan kulit, jaringan lemak. Nah, kita bisa melihat nih karakterisasi daripada sel mesenkimal dengan fotogrammetri ya. Dia akan memperlihatkan di positif di tertentu ya, kemudian negatif juga di klaster diferensiasi tertentu. Nah, ini harus kita amati mana yang negatifnya dan mana yang positifnya ya. Nah, ini contoh dokternya dan ini bisa lakukan video untuk kultur sel. Semua dilakukan di ini safety cabinet, biosafety cabinet. Seperti ini ya. Saya rasa itu ya mau yang saya sampaikan. Ada yang mau tanya? Oke, kalau enggak saya juga lagi buru-buru nih ya. Nanti waktu lagi saat kita kuliah ya, kuliah ketemu lagi kan ya, kuliah lagi biomol ya. Jangan lupa kalau ada yang mau tanya diinget-inget nanti waktu biomol ditanya ya. Terus kemudian sementara waktunya di Kamis ya, 11 sampai 1. Tapi kalau nanti ada perubahan boleh diinfo ke saya. Saya juga kalau ada perubahan bisa nanti, beritahu Pak Ya, nanti Tobias saya ya. yang kontak ya. Nanti kontak ya Pak Tobias Iya, ya supaya kita dokter. bisa ini. Baik, itu aja. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu belajar. Terima kasih, Oke. Waalaikumsalam dokter. Waalaikumsalam, warahmatullahi. semoga Terima cepat kasih, Bu. sembuh. Kasih doanya. Izin live ya. Iya, dok.